Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya bisa menyampaikan materi ini yang membahas seputar strategi mengelola dan mengatasi konflik. Yang video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas UTS manajemen konflik dengan dosen pengampu Ibu Siti Rokayah. Pertama-tama, untuk memahami strategi mengelola dan mengatasi konflik, maka perlu kita pahami tentang dinamika konflik. Konflik merupakan suatu kondisi yang tak terelakkan dalam interaksi manusia. Ia muncul dari perbedaan pendapat, kepentingan, nilai, dan persepsi antar individu atau kelompok. Meskipun seringkali diartikan negatif, konflik sungguh dapat menjadi pendorong inovasi, perubahan, dan pertumbuhan jika dikelola dengan bijak. Ketidakmampuan mengelola konflik secara efektif sebaliknya dapat berujung pada kerusakan hubungan, penurunan produktivitas, dan bahkan kerugian finansial. Presentasi ini akan membahas strategi-strategi kunci dalam mengelola dan mengatasi konflik, baik dalam konteks personal maupun profesional. Pembahasan selanjutnya itu mengenai analisis konflik, menggali akar masalah. Kita harus menganalisis konflik dan menggali akar masalah. Sebelum membagi strategi, penting untuk memahami akar penyebab konflik. Analisis yang mendalam akan membantu menentukan pendekatan yang paling efektif. Beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab meliputi: apa yang menjadi sumber konflik? Identifikasi isu inti yang memicu perselisihan. Apakah perbedaan pendapat, perebutan sumber daya, pelanggaran aturan, atau faktor lainnya? Siapa saja yang terlibat? Kenali pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dan hubungan mereka satu sama lain. Apa kepentingan dan tujuan masing-masing pihak? Memahami motivasi dan tujuan masing-masing pihak sangat penting untuk menemukan solusi yang memuaskan. Selanjutnya itu apa dampak dari konflik sejauh ini? Evaluasi dampak negatif konflik terhadap individu, kelompok, dan organisasi. Selanjutnya itu apa konteks konfliknya? Pertimbangan faktor lingkungan, budaya, dan struktural yang mempengaruhi dinamika konflik. Selanjutnya itu tentang strategi mengelola konflik, pencegahan dan minimalisasi dampak. Pencegahan proaktif. Langkah pencegahan jauh lebih efektif daripada penanganan konflik yang sudah terjadi. Beberapa strategi pencegahan meliputi komunikasi terbuka dan transparan, dorong komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menghormati, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengekspresikan pendapat dan perasaan mereka. Selanjutnya itu kejelasan peran dan tanggung jawab. Batasan peran dan tanggung jawab yang jelas dapat meminimalisir tumpang tindih dan konflik yang disebabkan oleh ketidakjelasan. Pembentukan tim yang efektif. Membentuk tim dengan anggota yang memiliki keterampilan dan kepribadian yang saling melengkapi dapat mengurangi potensi konflik. Selanjutnya itu mekanisme penyelesaian masalah yang jelas. Tentukan prosedur yang jelas untuk menangani perselisihan dan keluhan. Ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya itu pelatihan manajemen konflik. Memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara mengelola dan mengatasi konflik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani situasi yang menantang. Yang B yaitu identifikasi dini dan intervensi awal. Deteksi dini tanda-tanda konflik sangat penting. Perhatikan perubahan perilaku, peningkatan ketegangan, penurunan produktivitas, dan komunikasi yang buruk. Intervensi awal dapat mencegah konflik kecil terjadi. Konflik kecil menjadi masalah yang lebih besar. Selanjutnya itu mediasi dan arbitrase. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral yang membantu pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi yang saling diterima. Arbitrasi melibatkan pihak ketiga yang membuat keputusan mengikat atas dasar bukti yang disajikan. Selanjutnya itu strategi mengatasi konflik, resolusi dan penyelesaian. Setelah konflik terjadi, beberapa strategi dapat diterapkan untuk menyelesaikannya. Yang pertama itu model Thomas Kilsman. Model ini mengidentifikasi 5 gaya utama dalam menangani konflik. Yang pertama itu kompetisi, menekankan agresivitas dan pencapaian tujuan sendiri. Seringkali dengan mengabaikan kepentingan pihak lain, cocok untuk di situasi darurat atau saat keputusan cepat dibutuhkan. Kolaborasi,
Mencari solusi yang memuaskan semua pihak melalui kerjasama dan kompromi membutuhkan waktu dan usaha, tempat menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Selanjutnya itu kompromi. Mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak melalui konsesi timbal balik. Tidak selalu optimal, tetapi efektif dalam situasi di mana kolaborasi penuh tidak mungkin. Selanjutnya itu akomodasi. Mementingkan kepentingan pihak lain bahkan jika merugikan diri sendiri. Cocok untuk menjaga hubungan yang harmonis. Selanjutnya itu menghindari atau menunda konflik. Hanya efektif untuk konflik kecil atau sementara. Selanjutnya itu negosiasi. Proses negosiasi yang konstruktif melibatkan komunikasi terbuka, saling pengertian, dan pencarian solusi bersama. Teknik negosiasi yang efektif meliputi persiapan yang matang, pahami kepentingan dan posisi Anda sendiri serta pihak lawan. Komunikasi yang efektif, dengarkan dengan seksama, sampaikan pesan yang jelas, dan hindari emosi negatif. Selanjutnya itu pencarian solusi win to win, berfokus pada solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kesimpulan, mengelola dan mengatasi konflik merupakan keterampilan yang dapat dipelajari dan ditingkatkan. Dengan memahami akar penyebab konflik, menerapkan strategi yang tepat, dan membangun komunikasi yang efektif, kita dapat mengubah konflik menjadi peluang untuk pertumbuhan dan peningkatan hubungan. Penting untuk memilih strategi yang paling sesuai dalam konteks dan situasi spesifik. Lebih lanjut, membangun budaya organisasi yang menghargai perbedaan pendapat dan mendorong komunikasi terbuka akan membantu mencegah dan mengurangi dampak negatif dari konflik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.